Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara baik. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara berbagi informasi budaya positif, yang mana nanti narasumber akan disampaikan oleh Bu Dian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah Indonesia Raya, selanjutnya pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian acara ketiga adalah penyampaian materi dari Ibu Dian Mandasari. Selanjutnya mari kita nyanyikan Indonesia Raya. Untuk seluruh peserta hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Lili Masrukah, MPD, kami persilakan. Disampaikan terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, terutama CGP Ibu Yayu Dian Mandasari SPD MPD yang saat ini akan berbagi praktek baik, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa tetap saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk anak didik kita, yaitu siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri. Dan rasa syukur yang teramat sangat harus kita ucapkan, yaitu nikmat sehat dan nikmat hidayah serta keberkahan kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu Bapak yang saya hormati, pada siang hari ini Ibu Dian akan
melaksanakan aksi nyata, yaitu budaya positif di sekolah. Budaya positif ini merupakan pembahasan yang antara lain melaksanakan perubahan paradigma, konsep disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, juga 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi yang akan dilaksanakan oleh JGP. Nah, di antara budaya positif yang dilaksanakan Budian pada siang hari ini, mari kita ikuti dengan seksama agar nanti kita bisa memberikan kepada anak didik kita budaya baik, budaya positif ini kita biasakan, yang selanjutnya akan menjadi sebuah budaya dalam waktu yang lama sehingga terbentuk karakter siswa-siswi kita di sekolah ini. Kemudian kedua kalinya, strategi yang digunakan oleh Budian nanti bisa kita aplikasikan, kita diseminasikan di kelas kita masing-masing sewaktu pembelajaran ataupun di waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita bisa saling berkolaborasi mendampingi anak-anak. Dan pada siang hari ini, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, agar apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Ilaha dini alamul Fatihah. Terima kasih, dan maka dari itu saya nyatakan untuk diseminasi atau pelaksanaan budaya positif aksi nyata dari Ibu Dian saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Lili Masrufah MPD. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Budian Mandasari MPD. Kepada Budian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, yang terhormat Ibu Lili Masrufah SPD MPD, yang saya hormati rekan-rekan sejawat saya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonoayu yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mari kita panjatkan kehadiratnya, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi sehat sehingga masih bisa sharing dalam kegiatan berbagi praktek baik budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa tetap tercurah
curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada yang terhormat Ibu Lirik Masuk SPD MPD, karena atas izin beliau saya bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada teman-teman semua atas kesediaannya meluangkan waktu menghadiri kegiatan ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa hari ini saya akan sharing apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ibu bapak yang saya hormati, insya Allah materi-materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk menciptakan disiplin positif yang nanti akhirnya akan membentuk budaya positif di sekolah tercinta kita. Sebelumnya saya ingin bantuan kepanjenengan saling berpasangan, yang satu mengepalkan tangan, yang pasangannya mencoba untuk membuka kepalan itu. Monggo ibu bapak, tangannya dikepal, yang satunya mencoba untuk membukanya. Monggo, mau berdiri nggih boleh, Bunda mau duduk nggih silakan. Oke, berdiri nggih. Oke, monggo. Nggih monggo. Ayo bukan. Iya, dibuka ngono ta. Enggak. Nanti secara bergantian gitu nggih, Ibu Bapak nggih. Monggo kita praktekkan. Jadi coba yang satunya membuka. Monggo silakan. Ayo Bapak. 1, 2, 3. Monggo. Silakan. Monggo. Berbatas waktu nggih, berbatas waktu. Oke. Baik, sekarang gantian Ibu. Sekarang gantian. Bapak sekarang gantian. Yang tadi menggenggam, sekarang gantian yang membuka. Oke. 1, 2, 3. Monggo. Saya silakan. Berbatas waktu juga. Boleh Ibu, bebas. Apapun saya yang dilakukan terserah. Oke. Baik, Ibu Bapak tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, sebenarnya apa yang saya praktekkan, yang ingin dipraktekkan oleh panjenengan tadi itu adalah untuk masuk ke merubah sedikit paradigma lama kita. Ibu Bapak, apa yang telah kita yakini selama ini bisa jadi itu sesuatu yang kurang tepat, gitu ya. Bisa jadi itu sesuatu yang kurang tepat. Ini nanti setelah tayangan akan saya jelaskan apa makna dari membuka kepalan tangan secara bergantian. Lanjut Ibu. Nih, pertama, kita selama ini berpikir bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Padahal sebenarnya itu adalah ilusi, Bapak. Itu adalah ilusi. Sejatinya guru itu tidak akan pernah bisa mengontrol murid. Jika terjadi bahwa murid itu menuruti kehendak kita, itu tidak lain hanyalah karena mereka membiarkan dirinya untuk kita kontrol, gitu. Jadi kalau sejatinya mereka itu menuruti apa yang kita perintahkan, itu sejatinya mereka membiarkan dirinya untuk kita kontrol, gitu.
Karena murid itu, ibu bapak, lahir itu ibaratnya kertas yang sudah ada tulisannya, sudah ada gambarnya, tapi itu hanya buram. Tulisan dan gambaran itu buram. Kita sebagai seorang pendidik itu hanya menebalkan, mewarnai tulisan atau gambar itu, gitu nggih. Jadi tulisan dan gambar itu ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Kita selaku guru hanya menebalkan dan mewarnai gambar-gambar yang baik saja. Sedangkan gambar-gambar dan tulisan yang tidak baik kita biarkan. Sehingga harapan kita lambat laun gambar atau tulisan itu bisa pudar dengan sendirinya. Itulah hakikatnya siswa-siswa yang kita hadapi. Supaya apa ibu bapak? Kita tidak lagi cepat emosi dalam menghadapi siswa-siswa kita, gitu nggih. Kita selama ini kadang saya pribadi merasa bahwa ya Allah hari kira omongannya wangel dikandani ping piro gak. Nah ini tadi saya juga ketemu si R ya, karena ini direkod saya tidak sebut nama. Si R yang Bu Gosita curhatkan kemarin ke saya, jam saya anaknya tidak masuk, jam ini juga tidak masuk gitu. Padahal ketemu saya ada di sebelah kelas saya waktu itu, si R itu. Kemudian pagi ini saya lihat anaknya juga datang terlambat. Meskipun berulang kali kita memberikan nasihat ke si R ini, kalau si R ini memang tidak ingin dirinya untuk berubah akan sangat sulit sekali. Loh, caranya bagaimana nanti untuk merubah? Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Kemudian kita merasa bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Yang kita yakini, padahal sebenarnya itu hanyalah ilusi. Ini juga yang menjadi momok di kelas saya. Selama pembelajaran, saya ini suka memberi penghargaan berupa bintang. Jika panjenengan masuk ke kelas yang saya ajar, di kelas 7A, di kelas 9J, dan di kelas 9K, di situ di tembok pasti ada buffalo dan ada bintang-bintang. Itu di kelas saya. Itu saya lakukan sejak dulu dan sampai sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Harapan saya itu untuk meningkatkan partisipasi siswa, biar siswa lebih aktif. Karena apa? Setelah mendapat bintang, anak-anak itu pada berebut ibu bapak, jadi aktif. Ternyata itu teori yang saya pelajari itu ternyata hanyalah ilusi. Jadi anak-anak itu berbuat baik hanya untuk mengharapkan pujian. Nah, suatu ketika dia tidak mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan penghargaan, maka anak-anak itu jiwanya akan lebih down lagi, lebih down, karena biasanya dia dapat, ternyata tidak dapat. Itu bagi anak-anak yang biasanya dapat. Tapi bagi anak-anak yang biasanya tidak dapat, dia akan berpikir begini, Bu Bapak, sudah nggak usah, kan pasti yang dapat bintang anak-anak itu saja, terus akhirnya nggak usah. Nah, itu yang saya alami di kelas saya. Ternyata saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, oh seperti ini. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan nanti di pembahasan berikutnya, okay? Berikutnya, Bu. Nah, kemudian kita biasanya mengkritik dan membuat siswa untuk merasa bersalah. Itu tujuannya supaya mereka sadar, gitu ya, dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Ternyata itu juga tidak benar, Ibu Bapak. Anak-anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita itu seperti contoh di kelas saya berupaya untuk sudah menyiapkan berbagai peralatan, menyiapkan eksperimen yang akan dilakukan oleh anak-anak. Ternyata anak-anak eksperimennya dengan main-main, tidak sungguh-sungguh. Kemudian saya ngomong ke si anak tersebut, kamu loh gak kasihan tak sama Budian loh sudah susah payah nak nyusun ini,
buat LK, lo kamu lo ayo kerjakan ini semua saya lakukan buat kamu. Ya ternyata itu tidak diperkenankan. Seperti itu juga tidak diperbolehkan. Karena itu apa? Anak-anak yang sudah berada pada zona negatif, ketika kita seperti itu, kita lebih mendorongnya lagi ke segi negatifnya dia, sehingga dia jatuh lebih negatif lagi. Seperti itu Ibu Bapak. Terus ya hukum dia, terus gimana? Memuji tidak boleh, membuat merasa bersalah juga tidak boleh. Lalu apa? Nanti next. Nah, kemudian ilusi bahwa kita sebagai seorang yang dewasa boleh memaksa anak-anak. Selama ini saya saya bahwa saya ini merasa saya punya hak bahwa saya memerintahkan anak A, B, C, anak harus mau. Saya ini gurumu nak, saya ini gurumu, kamu murid, kamu harus mau seperti apa yang saya katakan. Nah, ternyata itu tidak boleh. Karena sejatinya anak-anak itu punya kehendak sendiri, hanya saja guru itu mengarahkan saja, tidak boleh memaksa. Karena kalau ada paksaan, maka apa yang dipaksakan itu dituruti oleh anak, maka itu sifatnya hanya sementara, tidak bisa jangka panjang. Padahal pembentukan disiplin positif yang mengarah untuk ke budaya positif itu harus jangka panjang, tidak jangka pendek. Saat itu dilakukan, besok lupa. Sering buatan begitu Ibu Bapak. Ketika kita treatment anak-anak dilakukan, besoknya lagi. Jangankan begitu, baju dikeluarkan di depan saya, nak tolong bajunya dirapikan, rapi di depan saya. Mungkin karena saya ini papasan gitu ya, arah jalannya berlawanan. Saya jalan ke depan, anak itu ke belakang saya terus. Saya noleh aja, bajunya udah ditarik lagi gitu. Karena anak-anak pada waktu itu merasa terpaksa, bukan dari dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan jangka pendek. Pernah nggak Ibu Bapak menjumpai hal itu? Sering seperti itu. Jadi itu kemudian Ibu. Nah, bahwasanya Ibu Bapak menciptakan disiplin positif itu tidak bisa kita lakukan dengan hal-hal yang biasanya kita telah lakukan. Tidak bisa. Yang seperti saya bilang tadi, dengan cara memaksa, dengan cara memberikan hadiah, gitu ya, dengan cara membuat siswa itu lebih merasa bersalah, kemudian dengan cara dipaksa-paksa sampai dia itu mau, dengan cara dikontrol itu tidak bisa. Disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi apa yang mereka inginkan itu yang harus kita gali, yang harus kita fasilitasi, yang kita harus arahkan untuk anak-anak itu. Itu sejatinya kita selaku seorang guru, bahwasanya yang seperti saya bilang tadi, murid itu lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti kertas putih yang sudah ada gambar dan sudah ada tulisannya tapi kurang. Guru itu hanya mewarnai dan menebarkan yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tidak usah ditebarkan. Gitu ya. Kemudian, nah, teori motivasi. Anak-anak saya sambil berjalan deh, biar nggak kaku. Anak-anak itu biasanya mentaati aturan di sekolah, aturan yang telah ditetapkan di sekolah biasanya itu atas 3 hal ini. Gitu ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu mentaati aturan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wes aku daripada dihukum, aku tak taat saja dengan terpaksa. Biasanya motivasinya adalah itu.
Itu yang pertama. Ada juga yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dilem guru nih, biar ini lo papi, pinter, nang kelas. Biasanya itu tujuannya anak-anak. Dan yang ketiga biasanya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Mohon maaf Ibu Bapak, menurut panjenengan semua, mana yang sejatinya itu bersifat jangka panjang? Yang nomor pinten? 1, 2, atau 3? Nomor pinten? Sebelumnya biasanya itu nomor berapa? 1 kah? 2 atau 3? Yang bisa nomor Bu Sulis berpendapat nomor 3. Bagaimana dengan ibu yang lain, bapak-bapak? 1. Ada yang 1. 1. Ada lagi? Yang bersifat jangka panjang. 1, 2, 3. Ada lagi? 3. Oh, di sana? Nomor berapa ibu? 3. Iya. Semuanya. Oh, semuanya. Boleh ibu. Boleh. Rida bilang semuanya tapi ragu-ragu. Ada nomor apa? Jadi meskipun ini direkod Ibu Bapak, mboten usah kaku. Nah, nanti setelah ada teori-teori berikutnya, nanti akan ada lebih yakin lagi, gitu. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Hukuman itu, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu berbeda, tapi sama. Berbeda tapi sama. Hukuman dan penghargaan itu berbeda tapi sama. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian hukuman yang diberikan bisa fisik. Ini dulu saya seperti ini Bu Bapak. Saya dulu sebelum saya mengikuti JGP, biasanya anak-anak yang tidak mengerjakan tugas itu saya suruh tulis, saya berjanji tidak akan, itu sampai 100 kali, tanda tangan orang tua, lalu tanda tangan wali kelas, BK, dan saya itu dulu saya seperti itu pernah ya. Bahkan ada mantan siswa saya itu PPL di sini itu sangat terkenang itunya katanya. Kemudian saya dulu muridnya Budian pernah dihukum menulis sebanyak 100 kali di depan pintu, nggak boleh di dalam kelas tuh. Saya suruh di depan pintu, di bawah lantai sambil menulis. Anaknya terkenang. Allah, bunda saya minta maaf ya Budian. Ada apa Bu seperti itu. Gitu. Ternyata itu salah ya Allah, gitu ya. Alhamdulillah saya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini jadi lebih banyak tahu sejatinya menjadi guru itu seperti apa dan harus apa yang saya lakukan, karena apa yang kita perbuat Ibu Bapak itu tertanam di benak siswa hingga mereka seumur hidupnya. Gitu. Seperti halnya kita pasti akan mengingat guru kita yang paling pernah menyakiti hati kita, yang paling dekat dengan kita. Seperti itu kan Ibu Bapak? Ya. Jadi maka kita harus wajib berhati-hati, karena kalau malpraktek di bidang kesehatan jelas sekali dan cepat tertangani. Kalau malpraktek di bidang pendidikan itu yang luar biasa berbahaya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang pertama kita
telah mencoba mengendalikan perilaku seseorang itu dengan ancaman. Hukuman kan ancaman ya. Nanti kamu kalau nggak seperti ini, saya ini loh. Kalau nggak seperti ini, saya ini loh. Nah, yang kedua, kita mencoba mengendalikan perilaku dengan penghargaan, dengan hadiah. Ayo nak, kamu seperti ini, nanti saya kasih ini. Suatu ketika, dua hal ini kalau masuk ke dalam lingkungan hidup mereka, tidak menemukan kedua-duanya, mereka akan kehilangan jati dirinya. Itu yang berbahaya. Mereka akan, kalau kok nggak ada yang itu, nggak ada yang ngasih saya hadiah, kok nggak ada yang saya begini kok ya fine-fine aja, mereka akan kehilangan arah. Itu ya Bapak, mereka akan kehilangan arah. Gitu nih, saya ini sungkan loh di depan saya ini para senior saya yang tentunya pengalaman beliau itu luar biasa begitu nih. Mohon izin Ibu yang di belakang juga ada Bu Malila. Mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud untuk apa nggih, aduh ngapunten menggurui gitu ya Pak, nggih. Tapi saya hanya berbagi saja Ibu, berbagi apa yang saya pelajari, apa yang saya terima dari pendidikan ini dan apa yang sudah saya praktekkan ke peserta didik saya ini saya, karena saya merasa ini sangat baik. Nanti saya akan tayangkan video terkait dengan testimoni anak-anak. Dulunya saya seperti apa, sekarang saya seperti apa, gitu ya. Nanti mungkin ini juga berimbas kepada teman-teman semua, gitu ya. Siapa namanya partner saya, gitu ya, Mr. Nidom itu juga bilang ke saya, kemudian sekarang sudah TGB agak berbeda. Dulu saya ini meluap-luap, gitu. Meluap-luap, saya tuh meluap-luap, dikit langsung dum, gitu ya, dikit langsung dum. Tapi sekarang saya lebih ke mengendapkan dulu, gitu ya. Habis itu saya berpikir lagi dan baru saya bicarakan baik-baik dulu. Dan itu ternyata pengaruhnya ke teman-teman juga, gitu. Nggak hanya ke siswa. Jadi teman-teman yang belum mengikuti grup penggerak, semangat, ayo segera daftar, banyak manfaatnya bagi panjenengan semua. Jangan berpikir nanti saya ikut JGP mau jadi A, ikut JGP mau dapat A, tidak. Jangan itu. Niatkan bahwa mencari ilmu tujuan terbesar adalah untuk peserta didik kita. Gitu ya, seperti itu. Kalau toh ada penghargaan yang kita terima, anggap aja itu bonus, tapi bukan tujuan utama kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Gitu ya. Semangat Bunda Rosi yang sudah memenuhi syarat itu ya. Kemudian Bu Hesti yang sudah memenuhi syarat. Ya. Saya tidak sebut yang senior karena maksimal kalau tidak salah berapa tahun gitu, 50 apa gitu. Jadi terima kasih sekali. Dengan tahu kesini itu sudah memberikan energi yang sangat positif bagi saya. Saya terima kasih sekali. Gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak yang saya hormati, yang perlu kita pahami dalam menghadapi peserta didik itu adalah kita harus memahami kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar hidup siswa itu apa? Karena berbagai perilaku yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar mereka. Semuanya pasti alasannya ke sana. Okay? Apapun yang mereka lakukan, apapun yang murid kita lakukan, pasti itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang pertama, itu adalah untuk penguasaan. Contoh, ini contoh sederhananya, misalnya keinginan anak-anak itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, gitu nih.
jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dia ingin memimpin teman-temannya atau suatu komunitas, tapi tidak terwadahi di kelas itu. Karena mungkin yang terpilih menjadi ketua kelas itu anak yang berbeda, begitu ya. Biasanya itu akan dia salurkan di tempat lain. Kalau positif bagus, misalnya mereka aktif di ekstra, bagus. Tapi yang menjadi kewaspadaan kita itu jika disalurkan ke hal yang negatif. Karena apa? Karena anak-anak itu pasti ada yang sangat menonjol itu jiwa kepemimpinannya tinggi, ingin menguasai, ingin menunjukkan kepemimpinannya itu ada anak. Pernah nggak panjenengan itu muncul di kelas itu, wah ini seperti ini, yang panjenengan mari kelas semua deh, muncul nggak, ada nggak itu? Ada nggak? Oh ini kok jiwa kepemimpinannya tampak sekali. Atau ketika kerja kelompok, biasanya sing ngatur koncone, biasanya suaranya paling. Pernah nggih dapat seperti itu nggih? Anak-anak gitu nggih. Nah itu kalau nggak diwadahi ibu bapak, itu pasti akan menyalurkannya ke hal-hal yang kurang baik, misalnya bullying gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak terjadi di sekolah kita. Oke? Ini hanya contoh. Misalnya bullying, itu kan karena apa? Karena ingin menunjukkan kepemimpinannya. Semoga ibu gitu. Tapi alhamdulillah tidak terjadi di sekolah kita. Yang kedua adalah misalnya untuk kesenangan. Nah, kalau untuk kesenangan ini biasanya anak-anak yang ceria, anak-anak yang iseng, anak-anak yang jahil. Kalau di pembelajaran yang kita ajarkan mulai dari jam pertama sampai jam ke-8 atau jam terakhir itu monoton itu aja pembelajarannya tidak menyenangkan, maka jiwanya itu berontak gitu Bapak. Akhirnya dia ngisengi temannya. Itu. Jadi kita harus pahami itu bahwa kita tidak boleh langsung menjudgment iki lho jumpai kon hari iki lho kuisen. Dan ayo kita ke diri kita dulu. Apakah saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak jahil itu? Jika tidak, tolong jangan disalahkan anak itu. Seperti itu nih. Apakah kita sudah bisa mewadahi anak itu untuk bersenang-senang di kelasnya? Sekarang kita bayangkan aja ibu bapak, kita semua pernah jadi siswa. Jangan begitu, kita ketika jadi guru mengikuti workshop, serangkaian kegiatan, ada jadwalnya, monoton itu aja. Maka yang dirasakan kita adalah bosan. Benar, itu yang dirasakan murid kita. Kita nggak bosan ibu bapak, kita pindah dari kelas A, B, C, D. Kita yang pindah berhadapan dengan anak-anak yang berbeda. Anak-anak itu yang bosan, habis mikir matematika, dapat IPA, ditagih hafalan sama Pak Mufti, gitu deh. Kemudian lagi, belum lagi guru garap seni budaya tugasnya Bu Ulfa atau Bu Rosi, gitu. Seperti itu. Kita harus memahami mereka. Berikutnya adalah untuk kebebasan. Nah ini juga yang dicurahkan oleh Bu Gosita gitu yang kemarin dicurhati gitu ya, dicurhati Bu anak ini karena ini merasa terkekang di kelasnya. Maka Ibu selamat datang. Kemudian kita harus memahami kebutuhan dasarnya. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya anak-anak itu di rumah, wali kelas maupun guru BK biasanya kan paham latar belakang di keluarganya seperti apa. Ibu bapak, anak-anak yang semacam itu ketika di rumah itu dia tidak pernah diperhatikan atau tidak ada yang memperhatikan, di sekolah dia diperhatikan dengan cara yang salah, maksudnya dia sebenarnya ingin cari perhatian, tapi kita malah memarahi anak itu lebih membuat anak itu jatuh ke
kubangan negatif yang saya sampaikan tadi. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ada salah satu siswa ini yang kemarin mencari perhatian kita ketika di aula. Saya sampaikan ke wali kelas, latar belakangnya seperti itu. Ya Allah, ternyata anak itu ngapunten ya, yatim piatu. Jadi dia kemudian tinggal dengan neneknya yang sudah tua, gitu ya. Jadi kayak apa ya? Tapi kita juga kadang-kadang merasa bahwa murid kita banyak, Bu, murid kita banyak. Kadang kita sudah kebingungan dengan konten materi yang harus kita berikan. Kita sudah kebingungan itu sehingga terkadang energi kita habis memikirkan konten, memikirkan LK yang harus kita susun, kemudian lupa atau sudah terlalu capek menyentuh ke jiwanya anak-anak itu yang kadang kita tidak menyentuhnya. Oleh karena itu di kurikulum Merdeka itu tidak lagi dituntut konten yang harus setinggi itu, tidak harus. Tapi itu tadi seperti workshop yang saya ikuti kemarin di Trawas, Bapak Ibu guru itu susah move on. Kadang di panduannya itu hanya menjelaskan, tapi cari sumber belajar itu yang lengkap gitu, baru itu serap. Padahal nggak harus itu yang disampaikan ke peserta didik kita. Apalagi kita sudah diambil 1 JP untuk kurikuler, gitu. Tapi kita maunya materinya tetap sama dengan kurikulum 2013, maka kasihan anak itu. Kita tidak ada lagi yang namanya ujian nasional, Ibu Bapak. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir bagaimana anak-anak tidak bisa mengerjakan soal-soalnya. Enggak. Dulu kan kita begitu. Iki kok ya apa dari ujian nasional? Kita merasa bersalah karena kita belum mengajarkan materi itu. Nih betul. Jadi kita harus pokoknya tak berikan, pokoknya semuanya alhamdulillah. Sing alhamdulillah lo kita. Lah anak-anak sing disuntek juru gini kan ya yang gelagapan. Ini saya. Biasanya kelas 9 terutama. Kelas 9 itu waktunya pendek karena terpotong ujian-ujian, yang ujian sekolah, tulis, ujian sekolah praktek, penugasan, kemudian ada sesi pekan pengumpulan portofolio, maka kan termakan waktunya efektif untuk ujian itu. Maka kita harus menyegerakan menghabiskan pada waktu itu ya, menghabiskan materi kita. Terus terus sesama guru IPA waktu itu saya alhamdulillah materi kuis inten. Sing alhamdulillah lo guru ini. Dan anak-anak sebagai tokoh utamanya ini tidak pernah kita pikirkan. Kita hanya melakukan versi sudut pandangnya kita. Wes mari alhamdulillah, wes mari kita nggak merasa bersalah, wes mari aku gak bisa disalahno, soalnya wes tak uruki aneh-aneh gak bisa ngerjakan yo wes, pokoknya wes tak keno. Itu saya dulu. Terserah. Ya kita nggak pernah berpikir ketika mengajarkan itu disuntak dalam waktu yang sekian pendek itu anak paham tidak? Loh anak-anak loh saya paham anak-anak diem aja. Itu saya bingungnya gitu. Ada 2 hal. Ketika anak-anak itu ditanya itu diam, itu ada 2 hal. Mereka benar-benar paham atau mereka benar-benar tidak paham. Kita saja terkadang apa yang mau ditanyakan, aku lu gak paham. Apa sih harus tak takut? No, itu ya. Kadang-kadang begitu loh. Kita ikut workshop gitu ya, workshop ada materi gitu. Kita tuh bingung. Apa yang mau? Ya tanyakan kok paham aja enggak gitu. Kan untuk kepuasan kita sendiri. Yang berikutnya adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Apa yang mereka lakukan kadang untuk bertahan hidup. Ini contoh ya. Contoh bukan terjadi di sekolah kita, bukan terjadi di sekolah kita. Ada anak yang, saya kasih contoh aja. Ini anak saya pribadi. Anak saya pribadi ini pernah dipanggil oleh wali kelasnya satu kelompok karena apa? Karena ngicipi bekalnya temannya. Anak saya kandung
waktu dia SD, tapi sekarang putra saya sudah SMA kelas berapa? 11 gitu. Kelas 2 itu kelas 11. Nah, temannya itu bekal sosis yang diplungker-plungker gitu kan, kelihatannya bagus dan itu loh ibu yang dipakai apa namanya? Pakai sate terus diplungker lah itu. Dan duduknya anak itu ada di belakangnya putra saya. Dia makan bekal, ya itu diincipi gitu loh. Minta ya boleh sama anaknya boleh diincipi satu. Lah ya kok enak gitu loh. Terus dimakan terus sampai habis, anaknya nangis karena SD itu kan rumahnya kan deket-deket dengan rumah ya. Akhirnya apa? Anak pulang lapor ke orang tua. Saya akhirnya cuma dulu duit apa SMS saya lupa, pokoknya dihubungi sama wali kelasnya, namanya wali kelasnya beratnya ini juga ketemu saya gini, itu apa menghabiskan bekal teman saya ya Allah gitu. Karena saya tanya, kok bisa sih Kak, kamu lapar Kak? Enggak Ma, saya kan menarik, saya icipi gitu, kok enak terusan. Lah makannya anak saya lebih cepat daripada yang bawa bekal. Nah, kita kan gak kuman gitu. Nah, ya itu contoh saja, contoh mereka untuk bertahan hidup karena lapar. Gitu, lanjut yuk. Nah, ini Bapak mulai pencerahan apa yang seharusnya kita lakukan. Menghukum nggak boleh, memberikan penghargaan itu juga kurang tepat. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu Bapak ada 3 istilah, ada restitusi, ada konsekuensi, ada hukuman. Selama ini yang panjenengan dan yang sudah kita lakukan yang sering itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, konsekuensi. Karena bukan untuk melakukan itu berdasarkan aturan yang tertulis. Ada di aturan konsekuensinya apa, maka itu yang diberikan. Ada yang hukuman karena tidak ada di aturan kita, maka diberikan. Ada yang hukuman, gak apa-apa ibu bapak. Oke, oke. Karena sekarang udah zamannya dikit-dikit media sosial diupload, dan yang pasti yang menjadi itu adalah guru, begitu ya. Nah yang berikutnya adalah restitusi. Ini bapak restitusinya hal baru juga bagi saya. Bukan untuk nanti mohon izin menyampaikan restitusi, gitu. Siapa tahu nanti berkenan dan menerapkan serta menggantinya dari konsekuensi menjadi restitusi. Siapa tahu berkenan, gitu ya. Harapan saya berkenan, gitu ya. Lanjut. Apa itu restitusi? Penasaran ya? Penasaran? Nah, kalau hukuman ini, Bapak, ini pernah saya lakukan. Yang saya ceritakan tadi, menghukum siswa menulis sekian banyak. Saya juga pernah menghukum siswa menulis di selembar kertas. Saya tidak mengerjakan PR itu masuk ke kelas-kelas keliling, ya. Yang saya tuju adalah kelas yang ada teman dekat anak itu. Tujuan saya adalah membuat malu anak itu. Ternyata itu salah ya Allah. Nah, kemudian next, karena yang saya lakukan tidak ada di aturan. Aturan itu tidak tertulis, terus makanya itu disebut sebagai hukuman karena tidak ada di aturan sekolah. Kalau konsekuensi itu yang biasanya kita lakukan, ya. Bahkan di kelas-kelas itu saya perhatikan itu ada yang namanya buku pelanggaran, ya. Ada buku pelanggaran, kemudian di gerbang itu juga dicatat. Sebenarnya ini harapan saya ada kesiswaan di sini, kita bisa sharing, gitu nggih, sharing untuk merubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru untuk kepentingan sekolah sebenarnya. Tapi di sini saya perhatikan ada bukentu
Mosis, ada Bu Rida juga, itu nanti bisa disampaikan kepada teman-teman tim kesiswaan gitu ya. Konsekuensi seperti itu nih. Lanjut. Oke. Konsekuensi itu Ibu Bapak, kita tuh lemahnya itu apa? Kita harus mengawasi terus anak-anak. Kita harus mengawasi terus mengawasi. Lepas sedikit begitu lagi. Pangapunten, meskipun ada buku pelanggaran, meskipun pagar ditutup, apakah itu mengurangi jumlah siswa secara signifikan yang datang terlambat? Pangapunten, yang biasanya piket berkurang apa tidak? Makin banyak. Sampai Itu buahnya sekarang. Guru BK, Bu Esi, apakah mengurangi? Belum. Secara signifikan analisis berkurang, tetap atau bertambah? Kalau rata-rata sih seperti itu ya, Flat tetap. Bulina, datanya menunjukkan anak-anak yang melakukan tindakan pelanggaran Jumlahnya tetap, anaknya berbeda. Kadang itu. jumlahnya tetap, anaknya berbeda. Nah, berbeda. Adakah anak yang sama mengulangi kesalahan yang sama? Ada anak yang jangan sebut nama ibu ini direkam. Ya, gitu bisa. Jadi itu Bapak. Nah, sebenarnya ingin saya berbagi praktek dan di sini adalah restitusi Bu Bapak yang mari kita coba bersama. Yang tentunya sudah saya coba dulu. Ketika saya berhasil, maka saya terapkan di saya mencoba untuk berani berbagi prakteknya. Lanjut. Nah, ini restitusi. Ini adalah teorinya Gosen sejak tahun 1996 sebenarnya. Kemudian ada juga di bukunya di tahun 2004. Restitusi itu Bu Bapak proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses memperbaiki kesalahan murid agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak kembali ke kelompok mereka dengan stigma negatif, tukang melanggar peraturan. Gitu. Harapannya restitusi seperti itu. Jadi setelah mendapatkan treatment atau perlakuan di restitusi itu, anak kembali ke kelompoknya itu, dia menjadi karakter yang lebih kuat. Gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan Ibu Bapak, jadi harapannya restitusi ini mengembalikan siswa-siswa yang butuh perhatian kita ke kelompoknya kembali dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu kita juga berupaya untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kita juga ingin menyentuh hatinya, bagaimana mereka ingin diperlakukan dan bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang lain. Gitu. Lanjut Ibu. Nah, teori kontrol. Nah, Ibu Bapak, di teori kontrol ini seperti yang saya bilang bahwa controlling yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah hanya menebalkan tulisan dan gambar yang ada di kertas putih. Yang kertas putih itu ibarat peserta didik kita itu menjadi lebih indah, sedangkan tulisan dan gambar yang kurang baik kita biarkan agar tetap buram, gitu ya. Nah, yang pertama teori kontrol yang bisa kita lakukan adalah sebagai penghukum, tapi itu tidak diharapkan, ya, tidak. Tapi biasanya ada ini. Yang kedua adalah pembuat
diharapkan untuk menerapkan kontrol itu sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan juga sebagai teman, ya, bukan juga sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Apa bedanya dari kelima ini? Penghukum jelas memberikan treatment bagi siswa-siswa yang melanggar aturan dengan hukuman yang tidak tertera di peraturan sekolah. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya membuat siswa itu merasa bersalah, jatuh lebih dalam ke kesalahannya dengan mengucapkan, kamu gak kasihan dah sama saya, nanti saya dimarahi Bu Lili, kepala sekolah. Misalnya kata-kata itu, yang harapan kita mereka itu iba, kasihan dengan kita dan merubah perilakunya, tapi itu tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman juga tidak diperkenankan, karena kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu jangan pernah memposisikan diri sebagai teman. Kenapa? Karena suatu ketika jika kita berperilaku berubah terhadap siswa itu, padahal siswa itu sudah merasa kita sebagai temannya, tapi kita itu berubah tanpa kita sadari, maka kecewanya akan lebih dalam. Pernah nggak panjenengan disakiti sahabat? Itu kecewanya akan lebih dalam daripada disakiti oleh orang yang tidak kita kenal. Ya tidak? Itu yang dirasakan oleh murid kita. Jadi disakiti oleh orang yang terdekat dengan kita, disakiti oleh orang sahabat kita, itu lebih dalam sakitnya daripada orang yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, itu yang bahayanya di murid. Lah kalau kita sudah dewasa, kita sudah bisa berpikir. Nah kalau siswa kan tidak bisa. Loh, ini loh berubah yo. Loh, ini loh berubah ya. Itu dan kalau ngomong, kalau tidak ngomong, kecewanya akan dibawa seumur hidup. Sebagai pemantau, itu juga tidak boleh. Sebagai contoh, misal ada siswa yang di kelas saya, ada siswa itu datang terlambat. Ya, saya tidak sebut nama nggih, karena ini direkod. Jadi ada siswa di kelas saya datang terlambat, alasannya ke kamar mandi. Sebenarnya saya agak curiga, tapi saya tuh takut. Mau percaya apa enggak? Saya pernah dengar cerita di SMK X itu pernah cerita anak itu sakit anyang-anyangan, gitu deh. Anak itu sakit anyang-anyangan, tapi memang anak itu punya rekod yang seperti itu memang. Tapi pada waktu itu kebetulan anak itu anyang-anyangan, mohon izin anyang-anyangan bahasa resminya saya kurang paham. Anyang-anyangan, dia tuh izin terus ke belakang. Tapi karena anak itu sudah pernah punya catatan, lah itu loh ibu bapak yang saya jaga waktu saya menghadapi si siswa itu, punya catatan tidak diizinkan sampai dengan anak itu tapi kalau anak-anak itu kan sedikit kan, nggak banyak. Tapi karena terus akhirnya basah, jatuhlah mental anak tersebut. Itu sampai rame karena di sekolah, karena orang tuanya kebetulan sangat peduli terhadap putranya, itu sampai ada tuntutan dan lain sebagainya. Dia sampai dibawa ke dokter. Hasil dokter itu menunjukkan anak itu memang sakit saluran kencing, infeksi saluran kencing. Jadi dia sakit itu, yaitu. Makanya pada waktu itu saya itu berpikir lagi, pas sampai ini kejadiannya podo habis yang diceritakan itu. Saya kan timbul gitu. Akhirnya saya gini, ya udah nggak apa-apa. Tapi karena kamu datang terlambat dan temanmu sudah memulai praktek, maka kamu harus menyelesaikan praktek ini dan memotong waktu istirahat dengan saya tunggui di kelas. Nah, waktu itu saya keluar kelas dengan Bu Lina,
Ketika sudah istirahat Bu Lina, saya keluar kelas terlambat. Saya bilang ke Bu Lina aku baru istirahat kelas. Itu karena saya proses memantau, karena ada siswa datang terlambat. Jadi waktu istirahat, anak itu tidak istirahat karena datangnya di jam saya terlambat. Karena beralasan ke kamar mandi, saya tungguin prakteknya sampai selesai. Tapi konsekuensinya memang dia nggak boleh istirahat. Itu tim memantau. Itu yang tidak diharapkan melakukan itu. Gitu nggih. Yang diperbolehkan adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu yang harus dilakukan adalah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ibu lanjut nih. Oh ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya dari posisi kontrol itu harapan terbesarnya itu adalah sebagai manajer ya, sudah saya sampaikan tadi. Oh, contoh aja dulu Bu di video. Masuk ke keyakinan kelas, saya ingin mohon izin untuk menyamakan persepsi ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa nih? Hukuman 100 sebelumnya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Lanjut Bu. Murid diminta push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, ini harus apa ini? Bagaimana konsekuensi? Hukuman tipis-tipis. Sebenarnya adalah karena di peraturan kita tidak tertera harus bertelanjang kaki, gitu ya. Makanya adalah hukuman. Betul bareng ya, lagi seperti ini ya. Gak apa-apa, saya coba baca. Walaupun gitu ya nggak pakai sepatu. Berarti bukan hukuman itu ya, penghargaan. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bu di depan kok, biar kalau ke syuting itu banyak gitu. Sini lah. Oh, gini. Oke, siap. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Kehilangan 10 menit jam istirahat. Konsekuensi. Lanjut Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring.
untuk pelajaran PJOK. Walaupun berat PJOK, tapi kan nggak harus seperti itu. Materinya apa? Karena ini PJOK, ini masuk ke konsekuensi. Karena ini adalah pendidikan jasmani, itu masuk ke konsekuensi. Kecuali kalau IPA tidak pernah, IPA itu tidak melatih fisik secara utamanya gitu. Itu baru namanya hukuman. Kalau ini, karena ini masih bisa ditoleransi gitu, karena 2 kali. Kalau 20 kali itu baru bisa jadi hukuman. Karena 2 kali itu wajar gitu. Kadang membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya, hukuman gitu. Ini dulu ya, sebelum saya ikut CGP, ancaman yang biasanya saya berikan ke anak-anak itu biasanya, kamu nanti harus membersihkan kamar mandi loh. Tapi hanya ancaman. Ya gitu enggak? Menurut saya dulu. Ingat. Saya gitu loh. Ngancam-ngancam loh. Lagi. Ya Allah. Nah, yuk Bapak lanjut Ibu ke atas. Nah, betul benar. Dihukum oleh penghargaan. Ini adalah teorinya. Oleh Anfikhon, ya. Jadi sebenarnya kita memberikan hadiah penghargaan ke peserta didik kita itu sebenarnya kita menghukumnya, gitu ya. Itu yang hal baru bagi saya ini Bapak. Walah, ternyata yang saya lakukan saat ini adalah gak pas. Ternyata memberikan hadiah itu menjerumuskan anak-anak. Ketika mereka masuk ke lingkungan di mana tidak ada yang memotivasi dengan hadiah, mereka akan kehilangan jati dirinya. Itu yang berbahayanya di situ. Karena lingkungan mereka itu kan tidak hanya di kelas dengan kita. Lingkungan anak-anak itu di dunia nyata itu beragam. Gitu ya. Mereka bisa menemui orang-orang yang bisa jadi tidak pernah menghargai mereka. Itu yang berbahayanya. Karena selama ini kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, akan tertanam bahwa mereka ingin melakukan kebaikan itu satu, ingin dipuji, ingin diberi penghargaan. Dan suatu ketika dia, contoh sederhana, biasanya anak itu dipuji, biasanya anak itu diberi penghargaan, bintang kelas. Suatu ketika dia tidak bisa dan anak lain yang dipuji, anak lain yang mendapatkan penghargaan, maka jiwanya akan lebih jatuh lagi. Itu untuk anak-anak yang biasa mendapat penghargaan. Untuk anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, kan kita memberikan penghargaan itu di depan anak-anak lain kan. Untuk anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, maka yang seperti saya sampaikan tadi, dia akan merasa gini, jangan mungkin biasa mendapat penghargaan lawan hari ikuai. Seperti itu bahayanya. Dan yang lebih besar bahayanya ketika mereka terjun ke kehidupan nyata, tidak ada satupun unsur yang memberikan motivasi dan berupa penghargaan, mereka akan kehilangan jati diri. Maka yang benar itu adalah, nah, lanjut ke PPT itu. Nah, seperti ini. Yang benar itu adalah kita harus yang menyusun yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Itu ya. Apa-apa. Lanjut. Keyakinan kelas itu. Terus apa? Betul. Terus
keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan di kelas saya. Keyakinan kelas. Yang pertama kita harus sosialisasi kepada anak-anak, ayo. Kalau dulu itu kayak contohnya kontrak belajar. Awal kita mengajar itu loh. Nah, ayo kita bikin kesepakatan, gitu ya. Pasti insya Allah panjenengan pernah itu. Disulis mandu-mandu berarti lakukannya. Nah itu. Nah kita keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu rinci, konkret, gitu ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini salah satu contoh di kelas saya. Keyakinan kelas di 9J ya. Salah satu di 9J itu boleh makan ketika pembelajaran IPA. Ya. Mungkin Bu Lina sudah baca mengenai mandu. Saya tanyakan ke anaknya apa ini gitu ya. Ini keyakinan kelas yang buat siapa Bu Dina? Terus ini kalimatnya dari mana? Saya tanya gitu ke anak-anak. Bisa pakai mic Bu biar terlihat Bu Lina. Biar kok ada orangnya tidak ada suaranya. Karena ini direkam ya Bu. Nanti saya upload di PMM. Tidak boleh karena makan. Di sini boleh nggak coba. Nggak boleh yang dia lihat Meswati. Enggak. Kemarin sempat ke kelas 9J, saya tanya di papan di dinding kelas 9J itu ada keyakinan kelas. Sebelum itu saya tanya ke anak-anak, apa itu? Saya bilang begitu. Itu keyakinan kelas Bu. Siapa yang buat? Kami. Loh, disuruh siapa? Saya tanya begitu. Dia bilang Bu Dian. Loh, kalimatnya dari mana itu? Kami sendiri yang buat. Kesepakatan kami dengan Bu Dian. Tujuannya apa? Saya tanya seperti itu anak-anak. Mereka bilang supaya Bu Dian nggak marah-marah di kelas. Oh gitu, supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Saya bilang begitu ke anak-anak. Iya. Dari situ saya lihat anak-anak itu apa ya? Apa yang dituliskan itu yang dilakukan. Jadi tidak hanya ketika pembelajarannya bagaimana, bahkan ketika saya masuk kelas itu mereka itu bilang, saya pakai sepatu waktu itu masuk ke kelasnya sambil pamer ceritanya. Sepatunya baru. Terus saya bilang begini ke anak-anak. Anak-anak menegur saya, Bu Lina, apa? Tolong Bu, sepatunya dilepas di luar. Saya ketawa. Oh iya, karena enggak gini, kan di keyakinan kelas itu ada salah satunya mungkin jaga kebersihan. Terus saya bilang, oh iya ya, ternyata kelas itu bersih ya. Saya bilang gitu. Oke, Bu Lina keluar, Bu Lina lepas sepatunya. Saya bilang gitu. Jadi itu yang ditulis di kelas tidak hanya berlaku, sepertinya tidak hanya berlaku ketika pembelajarannya begini. Dan itu sepertinya kayaknya sudah diterapkan anak-anak sebelumnya, dan mereka juga saling mengingatkan. Itu yang saya lihat sesuai pengalaman saya. Itu aja Bu Dian. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Lina, teman-teman. Alhamdulillah benar Ibu Bapak, itu yang sudah saya lakukan di kelas saya, di kelas 9J. Karena 9J ini awal di semester 1, sebelum saya ikut pendidikan guru penggerak, itu anak-anak yang luar biasa. Karena di situ ada satu anak itu tim futsal. Saya tidak bilang anak tim futsal itu notabene negatif ya, tidak, tapi dia kinestetik gitu ya, kinestetik. Jadi saya bagaimana ya? Ternyata dapat teori ini, dapat teori keyakinan kelas, kemudian ada juga segitiga restitusi, saya terapkanlah di kelas saya. Tapi saya bilang kepada anak-anak bahwa begini, anak-anak untuk poin-poin tertentu bisa jadi Bapak Ibu guru tidak berkenan. Itu kalian hanya untuk IPA ya, kayak misalnya boleh makan dan minum pada
pembelajaran IPA jika memungkinkan. Maksudnya adalah ketika dia praktek dengan bahan-bahan kimia dan butuh cuci tangan dan lain sebagainya, tentu saya pasti akan mengingatkan tidak boleh. Tapi ketika saat diskusi kelompok begitu ya boleh sambil nyambil, itu saya izinkan memang. Tapi itu kembali ke panjenengan semua. Untuk makan di kelas tuh ya silakan, tidak apa-apa, bebas-bebas saja. Kalau saya izinkan. Karena apa? Karena saya memperhatikan kebutuhan dasar anak itu. Salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Ketika anak-anak itu perutnya kosong, lapar, dan itu jam istirahat itu masih lama, karena mereka tidak sempat untuk sarapan di rumah, nggak bisa kita paksa anak-anak itu untuk nanti aja waktu jam istirahat. Betul sakit ibu bapak, tidak bisa, tidak bisa. Makanya saya izinkan untuk ngambil, untuk minum, daripada dia lihat jam. Semenyenangkan pembelajaran itu tidak bisa kita memaksa, karena ini kebutuhan hidup. Nggak bisa kita paksa. Anak itu lapar karena nggak sarapan, jangan sampai gini bu. Karena salahmu dewe, laku gak mangan nang omah, laku gak sarapan, nggak boleh. Kenapa? Karena ini kebutuhan hidup. Kita saja ngapunten sangat sayang. Nggak sempat sarapan, ngajar full. Itu kita kadang-kadang curi-curi loh ya, curi-curi keluar kelas sebentar, ngombere, opore, luwere, begitu tidak? Itu. Dan anak mau curi-curi kemana kalau nggak ke kantin? Kita punya ruang guru, gitu ya. Makanya itu dasar saya. Kenapa sih Bu Dia kok kelasnya boleh nyambil? Itu karena itu. Karena apa? Daripada anak-anak nggak fokus, nggak kebutuhan dasar kan harus terpenuhi, gitu ya. Kemudian semua warga kelas seperti yang dibilang Bu Lina, ya. Ibu bapak, saya mohon nanti di kelasnya masing-masing, wali kelas ataupun panjenengan di OSIS, gitu ya, bisa gitu. Namanya kalau di OSIS bisa diberi nama keyakinan sekolah, ya, keyakinan sekolah. Ini sebenarnya membantu kita, ibu bapak, membantu kita untuk tidak terus mengingatkan hal-hal yang mungkin lupa. Tapi kalau mereka membuatnya sendiri, kita... teman-teman, ini adalah dokumentasi ketika saya sedang menyusun keyakinan kelas di kelas saya mengajar. Next, Bu. Nah, ini anak-anak menempelkannya di dinding belakang. Jadi Bu Bapak, prosesnya itu yang pertama kita sosialisasi dulu keyakinan kelas itu bersama. Kemudian saya berikan post-it, kertas kecil ke masing-masing kelompok biar diskusi apa keyakinan kelas yang disepakati bersama. Itu kertas kecil itu nanti ditulis terus dikumpulkan seperti yang saya tadi yang sebelumnya. Nah ini kita sepakati bersama dari berbagai teman-teman tadi, dari berbagai dari berbagai siswa, masukan kertas-kertas dari berbagai siswa itu kita kumpulkan, lalu kita sepakati satu persatu mana yang, jadi tidak semua masukan siswa yang mana yang disepakati bersama. Lanjut. Nah ini ketua kelasnya yang memimpin. Ketua kelasnya yang memimpin masukan dari seluruh teman siswanya, seluruh temannya di kelas itu mana yang diyakini bersama, itu ketua kelasnya yang memimpin. Nah lanjut. Ini setelah selesai membuat keyakinan kelas secara bersama, dituliskan di belakang, mungkin agak bunar itu ya tulisannya ya. Kita foto bersama dengan anak-anak. Lanjut, next. Ini karena Bu, saya nggak kelihatan wajahnya. Dewis, ayo foto per kelompok gitu. Nah ini penandatanganan. Jadi setelah disusun, dipilah oleh ketua kelas, disepakati bersama, ditempel di kelas, kemudian tanda
seluruh siswa itu sebagai tanda persetujuan mereka, gitu ya, persetujuan mereka, ya. Nah, ini penandatanganan, masih penandatanganan. Nah, ini saya hanya mengamati saja dari depan, yang bekerja semuanya adalah siswa, karena dari siswa sendiri saya hanya mengarahkan saja. Ini masih proses penandatanganan. Lanjut sampai ini tutup. Lanjut ke PPT. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Ibu bapak, berikutnya. Nah, sekarang ini segitiga restitusi. Saya setelkan video saya nih. Video ini cara penanganan siswa, terutama bagi guru BK, Bu Esti. Seperti yang saya bilang bahwa Bu, saya murid panjenengan, saya nggak sebut nama, itu waktu saya mengajar itu baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang ini kok berubah? Itu salah satu, salah duanya. Saya ingin menerapkan ini, begitu ya. Saya ingin menerapkan ini karena sudah berhasil di kelas 9K. Itu saya sudah berhasil di kelas 9K. Tapi karena kelas yang dibilang Bu Esti itu saya sekarang tidak mengajar, maka saya bilang ke Bu Esti itu, tapi memang belum ada kesempatan waktu itu ya. Jadi dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas siswa. Ketika siswa itu merasa melakukan pelanggaran, Ibu Bapak, otomatis itu identitasnya itu kan cenderung ke negatif. Dia ada rasa was-was, rasa gak enak. Itu secara psikologis orang yang melakukan kesalahan itu pasti seperti itu. Ya tidak. Kita saja ketika ngapunten datang terlambat ke sekolah, kita tahu itu salah. Berarti perasaan kita kan gak enak banget. Itu juga yang dialami oleh siswa kita. Oleh karena itu kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apa yang dia lakukan, kita sadarkan dia. Lalu yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Kan kita tadi sudah membentuk yang namanya keyakinan kelas. Dan ini saya harapannya keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Mungkin ada juga yang beberapa kali orang yang sama bilang bahwa Bu, ojo teori tok lo yo, ojo teori tok lo yo. Iki lek prakteknya saya gimana? Saya juga kadang-kadang berpikir gini, cobaan dulu. Ketika jenengan tidak berhasil, kita analisa. Karena ada dua hal, tidak berhasil itu karena kesalahan prosedurnya atau memang teori ini tidak berlaku, tidak bisa diberlakukan. Itu dulu. Karena seseorang yang sudah yakin atas keyakinannya yang lama, yang seolah-olah sulit untuk menerima hal yang baru, itu sangat luar biasa. Jangan sampai gitu nih. Karena ada juga yang sudah ke saya itu 2 kali. Bu, itu gak bisa diberlakukan anak-anak kita. Wes dicoba turun. Sudah dicoba belum? Kalau belum dicoba jangan bilang ngomong. Jangan ngomong itu tidak bisa. Begitu nih. Ini ada contoh segitiga restitusi video Ibu Bapak. Buka WA web Ibu. Ibu Bapak, ini video terkait mana gitu? Halo? Apa beda? Ini. Ini Bu Bapak, ya di pause dulu Bu.
nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Iya Bu, tidak harus tiba 10 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai, yaitu pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya besok-besok tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan menonton pertandingan kejuaraan sepak bola Piala Dunia secara live pada hari Sabtu di sekolah. Saya akan nonton dengan aja Bu. Iya, tapi jangan sedih begitu. Kan kamu bisa lihat di YouTube, pasti ada yang merekam dan menguploadnya di YouTube. Kamu masih bisa lihat gitu. Iya Bu. Iya. Oke, anak hebat, mantap. Sekarang masuk ke kelas dan selamat belajar. Iya Bu, terima kasih. Cek ya. Ya itu Ibu Bapak contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Ya. Terlalu keras mungkin Mas. Nah, bahwasanya yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas mereka dengan kita memaklumi atau menanyakan dulu kenapa kamu terlambat, atau kita bisa bilang bahwa oh, berbuat salah itu wajar, gitu ya. Berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Itu biar anak-anak itu tidak down. Itu pertama kali kita harus berpihak pada mereka. Itu yang menstabilkan. Kemudian setelah itu kita validasi kesalahan. Kenapa kamu datang terlambat? Tadi dia bilang karena bangun kesiangan, karena nonton sepak bola. Kemudian kita tanyakan keyakinan mana yang kamu langgar, karena dia datang terlambat. Itu harapannya kita menerapkan segitiga restitusi untuk penanganan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Itu sebenarnya ingin saya kolaborasi dengan kesiswaan ya terkait ini, karena biasanya kesiswaanlah yang menangani. Mungkin Bu Esti selaku BK bisa untuk sharing ini ya Bu, segitiga restitusi ini ya. Jadi bagaimana cara menangani siswa. Mari kita lihat tanggapan siswa terkait apa yang telah saya lakukan ini tanpa setting, tanpa saya ajari. Boleh ditanyakan anaknya nanti, itu apakah saya mengajari dia untuk berkata itu, gitu ya. Ini tidak settingan, jadi tanggapan murni dari siswa yang saya rekam, jadi tidak ada settingan. Agak terakhir Bu, videonya agak terakhir. Chandra. Dari kelas depannya, saya akan memberikan pendapat saya mengenai guru yang tidak terlambat. Menurut saya, guru harus melakukan evaluasi terhadap murid yang terlambat. Apa alasan mereka datang terlambat dan memberikan solusi agar murid tidak datang terlambat lagi. Saya juga akan mengenai tindakan bullying. Saya sangat setuju dengan sikap Budian tadi yang terlebih dahulu melakukan evaluasi, memahami mengapa sangat setuju pada sikap Budian tadi yang sangat toleran kepada para murid. Dia tahu harus apa karena mungkin karena kebutuhan tersebut. Sekian dari saya. Ya itu tadi ya Bu Bapak, bahwa ternyata siswa itu yang diharapkan adalah toleransi dari kita selaku pendidik. Jadi tidak selalu menyalahkan, selalu menjudgment, selalu memberi hukuman, tapi memberikan toleransi. Itu yang diharapkan oleh siswa kita. Kembali ke PowerPoint Ibu. Ini dokumen. Nah ini dokumen
dokumen saya di kelas saya ini Bu, ada bintang, itu ada bintang-bintang. Nah, itu kesalahan, itu tidak boleh, itu ternyata memang penghargaan itu menghukum. Contoh ini saya sedikit demi sedikit saya kurangi, tapi ya nggak bisa ujuk-ujuk karena kebiasaan saya memberikan bintang itu. Jadi kayak kemarin itu ada anak bisa menjawab, Bu, saya nggak dapat bintang. Gitu. Saya memang pura-pura lupa, tapi agar anak itu nggak kecewa, oh iya. Gitu. Jadi sekarang mulai saya kurangi, karena memang apa? Ternyata anak-anak itu berbuat baik itu hanya mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Lah segitiga restitusi itu harapannya siswa itu mau berubah atas motivasi dirinya yang berasal dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau X itu bisa penghargaan, bisa hukuman. Jadi harus dari motivasi intrinsik. Itu yang harus kita bangun, kesadaran mereka sendiri. Supaya apa? Kalau semua anak itu memiliki kesadaran, tidak ada lagi ketika mereka lupa melakukan pelanggaran, kita tinggal mengingatkan, coba keyakinan mana yang kamu langgar, maka dia akan berupaya untuk memperbaiki di diri. Begitu. Lanjut. Terima kasih. Nah ini yang betul. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika saya ada salah. Untuk lebih afdolnya saya mohon kepada Ustadz Mufti untuk menutupnya dengan mohon izin saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf kalau saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Dian atas pemaparannya dan ilmu-ilmunya yang sungguh luar biasa dan menginspirasi kita semua. Selanjutnya kita menginjak di acara terakhir, yaitu penutup dan doa. Untuk Ustadz Mufti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala dzurriyyatihi min sirrihi al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alamin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa